Ya, sejak gue nikah gue pindah ke daerah ini di Matraman, dan ini udah tahun keempat. Dari 4 tahun ini gue lihat ada perubahan betapa makin banyak anak muda yang ini nih jadi pengamen, main ondel-ondel, yang minta-minta gitu. Dulu nggak sebanyak ini dulu, makin banyak ya. Makin banyak ya. Kira-kira kenapa tuh? Nggak tahu. Kalau yang minta-minta gimana? Makin banyak nggak? Makin banyak. Makin banyak ya? Iya. Belum yang pakai badut. Heeh. Banyak. Makin berat ekonomi. Makin berat lah, pakai mahal. Harga nasi uduk untungnya seberapa? Iya, kagak naikin sih. Kagak naikin. Murah, Kasian. murah banget 5.000. Biarin dah. Oh, Yang penting habis setiap hari. makin lama untung makin dikit ya. Sebentar lagi gue bakal beberkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kondisi ekonomi makin berat. Gue tahu masalah kemiskinan ini masalah yang multidimensi, ada banyak aspek. Tapi tetap ada satu faktor utama yang memungkinkan, yang mendasari semua ini bisa terjadi. Oke, dan itu bakal gue juga beberkan di video ini. Ini bukan teori konspirasi, bukan spekulasi, pakai data, pakai beneran peristiwa sejarah gitu. Pas nanti lo memahami peristiwa sejarah ini, lo bakal berpikir sesuatu yang besar bakal terjadi di masa depan, gak lama lagi ya. Jadi kalau lo ngelewatin video ini dan juga mungkin channel ini keseluruhan, gak subscribe, lo bakal nyesel. Dan untuk menyiapkan diri lo, gue juga bakal share satu tips di akhir nanti ya, yang bisa kita semua lakuin ya, yang bakal bantu juga ngurangin kesenjangan ekonomi, dan di sisi lain juga bisa bantu lo menjaga kekayaan lo nggak hancur dimakan inflasi. Oke, jadi tetap nonton terus video ini sampai habis. Bahasan pertama, kenapa yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Alasan utamanya apa gitu? Selain faktor pendidikan, faktor males. Faktor utamanya itu karena ini. Uang, duit gitu ya. Kenapa? Ada yang salah dengan ini? Iya. Yang salah adalah bahwa fakta ini, barang ini itu bisa nambah, bisa bertambah tanpa ada yang membatasi gitu. Tapi tunggu, ya harusnya nggak masalah dong gitu. Ya nggak masalah emang kalau emang uang ya, uang baru muncul gitu kan. Dan ini didistribusikan secara merata ke orang-orang ya. Semuanya dapat gitu uang barunya. Kalau itu memang nggak masalah. Nah faktanya orang-orang yang bisa atau terbiasa mengakses uang yang baru muncul ini, suplai uang yang baru tambah ini, ya itu adalah orang-orang berpunya, orang-orang berduit gitu. Inilah penyebab yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Oke, penyebab utama. Gua bakal tunjukin datanya. Kalau lu lihat ya, data dari Fed, dari Bank Sentral Amerika tentang M2. M2 ini adalah jumlah suplai uang yang dari berbagai jenis uang ya, deposit, cash, macam-macam, semuanya digabungin jadi satu gitu. Dan ini data diambil dari tahun 50-an akhir sampai yang terbaru ya gitu. Sekarang tahun 2023. Nah, terlihat di sini kayak gimana polanya. Coba deh lo lihat polanya. Garisnya tuh kayak gimana? Naiknya tuh seperti apa? Linear apa eksponensial? Linear tuh maksudnya garis lurus gitu ya. Atau eksponensial, garis melengkung ke atas, nambah lama, nambah tinggi secara drastis. Jelas kan, ini eksponensial men. Kalau diterusin polanya, ya pola yang sama ini diterusin gitu kan. Jadi si COVID ini nih cuman anomali dulu sebentar, nanti bakal lanjut. Nah artinya apa? Artinya tahun 2030 itu jumlah
uang dolar Amerika itu bakal membludak, bakal banyak banget. Yang mana ya dengan jumlah ekonomi yang nggak bisa membludak setinggi ini harusnya bakal terjadi hyperinflasi gitu, sama krismon gitulah kayak Indonesia dulu tahun 98. Kecuali apa ya, kecuali tiba-tiba polanya berubah gitu, pola ekonominya berubah, sengaja uangnya itu didikitin gitu kan, jadi kayak roller coaster gitu kan, naik turun gitu. Nah itu yang menurut gue peluangnya kecil banget terjadi gitu, hampir nggak mungkin. Nah ini jumlah supply uang di Amerika. Gimana kalau di Indonesia? Ini si M2-nya Amerika yang garis hitam, yang garis biru Indonesia. Gitu. Sama kan gitu. Malah Indonesia naiknya bisa dibilang lebih curam gitu. Nah ini supply uang Indonesia sama Cina. Indonesia warna biru gitu. Nah kelihatan kan naiknya juga eksponensial, melengkung gitu. Cina juga sama. Renminbi-nya juga naiknya kayak gitu. Itu. Nah, sama dolar Singapura sama. Ini yang biru juga Indonesia, yang hitam ini dolar Singapura sama. Melengkungnya juga kayak gitu. Nah, terus gue tunjukin nih data yang menghubungkan jumlah supply uang yang bertambah banyak ini ya ke kesenjangan ekonomi. Ya, gue ajarin dulu cara baca grafiknya ya gitu. Nah ini bayangin lu semua orang di Amerika gitu itu disuruh baris dari yang paling kecil pemasukan bulanannya sampai yang paling gede pendapatan bulanannya gitu. Nah jadi berbaris urut, makin besar pemasukan makin ke kanan. Nah di grafik ini ada garis biru kan tadi lu lihat gitu. Garis biru itu adalah menggambarkan total seluruh pemasukan orang yang paling kiri sampai paling tengah gitu. Jadi 50 orang kelas menengah ke bawah lah bisa dibilang kayak gitu. Itu semua pendapatan bulanannya di total ditambah digabungin. Nah, itu jadi angka di garis biru. Ya. Nah, terus angka yang garis merah itu menunjukkan ya total 10% orang yang paling gede pemasukannya. Nah terus kita tahu kan angka itu angka persentase gitu. Persentase dari apa? Dari 100% total pendapatan seluruh rakyat gitu. Di total nih semua nih pendapatan bulanannya gitu. Nah garis biru menggambarkan berapa persen si pendapatan ini orang kelas menengah ke bawah dari 100% total pendapatan seluruh rakyat. Begitu juga yang garis merah. Nah sekarang kita balik lagi ke si grafik ini nih. Grafik data dari World Inequality Report tahun 2002 ya. Dengan data terbaru sampai tahun 2001 gitu. Ini adalah data di Amerika. Terlihat di sini yang kaya ya si garis merah ini top 10% gitu. Itu makin besar jumlah pemasukannya gitu. Dibanding si yang bottom 50% gitu. Yang kelas menengah ke bawah yang paling kecil. Jadi kuenya makin gede makin diambil sama yang kaya-kaya. Yang miskin makin berkurang pemasukannya. Sementara dari tahun 40-an kira-kira gitu sampai tahun 70-an akhir cenderung stabil, cenderung sama. Gitu. Bahkan malah yang miskin ningkat dikit gitu. Yang kaya banget nurun pelan-pelan. Kok bisa gitu? Nah ini yang gue bilang tadi kan. Ini masalah multi aspek ya. Bisa jadi ada masalah kebiasaan, masalah mindset gitu, pendidikan, masalah kontrol populasi gitu. Cuman nggak mungkin ada perubahan yang drastis itu ya di tahun 70-an sampai tahun 80-an. Dan perubahan itu habis itu statis sampai sekarang nih tahun 2023. Trennya tetap naik gitu. Ya, nggak mungkin. Pasti ada hal sistemik yang muncul, yang kejadian tahun 70-an sehingga ini bisa terjadi. Nah, itu apa? Ya, jadi di Amerika itu tahun 44 sampai tahun 1971 mereka menjanjikan bahwa $35 itu sama dengan 1 ons emas. Onsnya mereka tuh maksudnya 28,3 gram emas. Ini adalah bisa dibilang kan harga emas gitu. Harga emas yang stabil.
Dan negara-negara lain itu boleh menukarkan uang dolarnya mereka ke emas gitu, atau emas mereka ke si 35 dolar ini gitu. Nah, kok bisa ini muncul tahun 44 gitu? Itu karena waktu itu kan setelah Perang Dunia Kedua ya gitu. Dan dunia merasa butuh buat adanya mata uang yang sama gitu untuk memudahkan pembangunan setelah perang. Nah, akhirnya kumpullah tuh 44 negara diundang sama Amerika gitu. Di situ didiskusikan, dibahas gitu, ada beberapa solusi. Akhirnya solusi yang menang, yang terpilih adalah bahwa si Amerika ini itu jadi mata uang dunia, si dolar Amerika ini gitu. Dan nilainya dikunci ke emas. Gitu, bisa dibilang berarti dolar sama dengan emas. Kertas ya, ini rupiah sih gitu. Kertas sama dengan emas gitu. Nah, ini yang dilakukan oleh seluruh negara gitu kan. Setelah Perang Dunia, mereka mengunci uang mereka nih, rupiah juga waktu itu dikunci ke dolar gitu, supaya mereka punya uang yang stabil juga gitu. Jadi seluruh negara waktu itu idealnya di atas kertas, nggak mencetak uang berlebihan. Idealnya ya. Kita tahu di Indonesia Soekarno juga melanggar hal tersebut gitu. Akhirnya nyetak uang kebanyakan, terus krismon waktu itu. Nah, kalau memang kayak gitu, kalau emang ini bagus, memudahkan perdagangan gitu, terus juga kan kesenjangan ekonomi nggak meningkat gitu waktu itu. Kenapa bisa berhenti? Bisa berhenti ya karena waktu itu tahun 60-an ekonomi Amerika tuh lagi jelek, dan negara-negara lain itu mulai curiga, ini Amerika jangan-jangan nyetak dolar lebih dari emas yang mereka simpan. Inflasi lagi tinggi di sana, habis itu perang Vietnam gitu kan, banyak makan uang. Nah, negara pertama yang ngambil emasnya, jadi pakai kapal tanker gitu, kasih uang kertas, dapat batangan emas gitu dari Amerika, itu adalah Swiss. Nggak lama habis itu diikutin sama Perancis gitu. Nah, ini kejadian tahun 71 gitu, dan bikin Presiden Amerika waktu itu Nixon panik sehingga dia membatalkan perjanjian ini. Perjanjian bahwa dolar itu adalah emas. Nggak boleh lagi ada penukaran dolar dan emas gitu. Nah, dari tahun 71 itu sampai sekarang, ya artinya semua uang di dunia ini nggak ada batasnya. Bisa meningkat ya kayak tadi tuh secara eksponensial gitu, bisa meningkat secara drastis. Nah, cuman ini perubahan sistemik yang muncul sekitaran tahun 70, nggak ada lagi selain ini gitu. Efek dominonya banyak setelah ini gitu. Perbankan jadi makin liar, minjemin uang jadi makin gampang. Tapi itu semua ya awalnya ya karena uang bisa dicetak secara tidak terbatas. Nah, sekarang kita lihat data di Indonesia. Dari sini terlihat ya, kita ada peningkatan kesenjangan ekonomi mulai tahun 80-an. Nah, ini apa penyebabnya? Penyebabnya karena kita ngikutin Amerika lepas dari emas gitu kan. Dan kita juga sama, tadinya kita mematok nilai rupiah ke dolar, itu fixed rate, punya nilai tukar yang sama terus gitu, nggak berubah-berubah. Nah, tahun 78 kalau nggak salah kita lepas itu, rupiah bisa naik turun nilai tukarnya gitu kan. Dan tahun 80-an awal ada banyak deregulasi perbankan gitu. Bikin bank jadi gampang, minjemin duit jadi gampang gitu kan. Ada booming ekonomi di sana gitu. Dan juga kesenjangan ekonomi meningkat gitu. Nah, habis itu kenapa tiba-tiba berkurang nih? Ya, sebelum tahun 2000 kita semua tahu ada krismon. Kalau dilihat ya, setelah tahun 2000-an itu naik lagi kesenjangan ekonomi. Yang kaya makin kaya lagi, yang miskin makin miskin lagi gitu. Kok bisa? Padahal kebijakan moneter Indonesia itu termasuk yang konservatif, hati-hati, dan juga memang bagus gitu. Banyak dipuji oleh negara-negara lain gitu. Ya mungkin karena habis krismon gitu ya. Gitu. Tapi tetap aja yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Alasannya apa? Alasannya balik lagi ke suplai uang di Indonesia tuh juga meningkat secara eksponensial gitu. Meskipun kebijakan ekonominya lebih konservatif, tapi suplai uangnya nambah
terus. Gitu. Ini masalah utamanya. Suplai uang yang nambah terus dan juga distribusi suplai uangnya itu yang baru itu nggak merata, nggak langsung didistribusikan ke semua orang. Ya cuman orang yang biasa main saham, orang yang biasa pinjam uang ke bank dalam jumlah besar gitu, pemilik bank gitu yang menikmati uang-uang baru ini gitu. Bagian 2. Apa yang perlu kita lakukan? Pertama, teman-teman perlu untuk aware, untuk sadar, untuk terus mengikuti berita internasional mengenai geopolitik, mengenai kondisi ekonomi. Nih, sekedar contoh berita terbaru. Presiden Rusia, Putin, itu sudah sepakat untuk mendukung penjualan minyaknya dia, minyak Rusia, itu menggunakan yuan, mata uang Cina. Dan akan mempromosikannya ke negara-negara partnernya Rusia. Dan kayaknya nggak semua orang juga udah tahu gitu bahwa Rusia, Cina, Brazil, India, dan Afrika Selatan itu membuat aliansi ekonomi. Ini terjadi sebelum serangan Rusia ke Ukraina terakhir ini. Dan lu tau nggak sih kalau Cina baru-baru ini memegang peranan penting dalam mendamaikan Arab Saudi dan Iran. Atau hal paling basic deh, lu tau nggak kalau di Amerika itu harga kebutuhan pokok makin lama makin mahal. Nah, dengan lu update berita ini dan lu tahu juga secara makro apa sih penyebabnya gitu kan, yang tadi gue udah beberin di part 1, lu jadi orang yang lebih siap gitu. Orang yang kalau di Indonesia tahun 97 itu bakal buru-buru beli emas karena udah tahu nih kok harga rupiah makin lama makin lemah, kok kesenjangan sosial meningkat gitu, kok banking makin lama makin beresiko gitu. Nah, orang-orang yang punya informasi itu dia bakal beli dolar, bakal beli emas sebelum krismon. Untungnya apa? Untungnya uang mereka nggak angus dimakan inflasi krismon 97-98. Lu gak pengen kan uang yang lu tabung capek-capek dari keringat lu gitu ya, berpuluh-puluh tahun, itu nilainya jadi berkurang. Lu gak pengen berkurang 10% pun lu gak pengen gitu. Apalagi amit-amit sampai berkurang setengahnya gitu. Kayak lu dimalingin aja gitu. Kedua, jangan nabung di bank yang banyak memberikan pinjaman konsumtif, apalagi yang beresiko. Kita udah lihat di bagian 1 gitu bahwa ada hubungan antara deregulasi bank dengan peningkatan kesenjangan ekonomi. Terkait banknya bank mana aja, gue coba bakal bantu riset dan gue bakal upload video-video hasil riset gue gitu. Subscribe makanya jangan lupa. Ketiga, yang terakhir dan menurut gue malah yang paling penting, sisihkan penghasilan rutin lo sedikit aja, 1, 2, 3, 4, 5%, 10% mungkin, untuk menabung emas dan Bitcoin. Kenapa? Karena dua hal itu adalah barang yang gak punya pihak pengontrol atau pengatur supply. Gak ada pihak yang bisa tiba-tiba ya menyulap angin jadi emas gitu. Emas ya udah, emang dari sononya kayak gitu. Dan Bitcoin juga gitu. Nggak ada pihak, nggak ada badan, nggak ada negara, nggak ada organisasi yang bisa mengontrol supply Bitcoin. Udah ditentukan di rumusnya udah dijalanin di softwarenya, dan yang ngejalanin softwarenya itu bisa siapapun dari seluruh pojok dunia yang ngejalanin mesin Bitcoin ya, mesin penambangan Bitcoin. Itu nggak ada satu pihak yang mengontrol, memutuskan mau seperti apa supply moneter Bitcoin. Nah, kebetulan dua barang ini itu juga bisa ditransfer, bisa dipindah tangankan. Artinya ada peluang buat jadi cadangan devisa di masa depan. Karena kita tahu sekarang ini udah jadi rahasia umum, seluruh presiden, seluruh pemerintah di dunia ini itu lagi ketar-ketir. Ini gimana kalau dolar tiba-tiba ambles nilainya? Kenapa? Karena mereka udah kadung punya banyak dolar di bank sentral mereka gitu. Biar kalau kenapa-kenapa
mata uang mereka goyang gitu, mereka bisa ubah harganya gitu dengan supply dolar yang mereka punya gitu. Mungkin lu nanya, apa yang lu dapat kalau lu nabung emas dan Bitcoin gitu? Selain ya gue bilang tadi ya, lu ikut membantu dunia yang lebih seimbang, lebih adil gitu. Karena dua hal itu nggak punya negara gitu kan, sesuatu yang netral gitu. Ya lu bakal cuan men. Setiap terjadi berita perang, berita keguncangan geopolitik, itu harga emas langsung naik. Nggak seberapa sih emang, cuman ya lumayan stabil gitu naiknya. Bitcoin sendiri, yes memang roller coaster, masih naik turun drastis. Cuman kalau lu zoom out, lu ngelihatnya bukan di tahun ini doang gitu ya, lu ngelihatnya dari mulai Bitcoin tuh muncul, lu bakal ngelihat dia secara stabil naik terus. Dan naiknya bukan main, naiknya ini level yang sampai 10-100 kali lipat men. Cathie Wood, manajer investasi yang lumayan ternama di Amerika, itu memprediksi harga Bitcoin bakal nyampe 1 juta dolar. Nah, itu kan ratusan kali lipat gitu. Lu pikir nggak masuk akal gitu kan, aneh banget nih gitu. Jangan-jangan nih tipu-tipu gitu. Cuma kalau lu dengerin dari bagian pertama tadi, lu nggak skip videonya dan tahu-tahu muncul di sini, lu paham. Emang secara alami ini bakal kejadian. Habis perang dunia kedua, dunia butuh uang yang praktis, yang simple buat ditransfer gitu, nggak kayak batangan emas yang berat. Akhirnya mereka pilih dolar Amerika. Dolar Amerika dipegging ke emas. Oke, bisa dipercaya gitu. Cuman yang namanya manusia kan ada ya ketidakpercayaan gitu kan. Itu alami gitu buat manusia gitu. Untuk mungkin awalnya percaya, tapi di tengah-tengah ya namanya presiden ganti, pemerintah ganti gitu. Dinamis gitu, jadi berubah kepercayaannya gitu. Hingga akhirnya nggak percaya, terus ya bubarlah itu emas dan dolar gitu kan tahun 71. Dan habis itu jumpalitan lah Amerika bikin supaya dolar tetap relevan dengan deal sama Saudi Arabia bahwa semua minyak itu harus dijual pakai dolar. Supaya seluruh negara di dunia tetap butuh dolar. Cuman faktanya itu. Ternyata emang benar supply dolar naiknya eksponensial. Gitu. Yang udah sekarang berarti tinggal nunggu krisis aja. Ya kecuali ada persetujuan-persetujuan yang revolusioner, yang memang bijaksana oleh pemimpin-pemimpin di masa depan nanti. Contoh, negara-negara di seluruh dunia sepakat untuk menggunakan emas dan Bitcoin sebagai cadangan devisa utama di bank sentral mereka. Yang mana emas yang disimpan di bank sentral itu juga bisa diaudit. Ya, orang-orang bisa masuk dan melihat gudang emasnya gitu. Dan Bitcoin sendiri juga transparan. Kita bisa lihat total saldo semua rekening Bitcoin ya dan rekaman transaksinya gitu. Itu transparan, terbuka buat umum. Nah, ini berarti seluruh negara jadi punya batas, punya limit untuk pencetakan uang mereka. Karena cadangan devisa utamanya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh negara atau pihak manapun gitu, dan transparan juga. Dengan adanya limit ini, bank-bank jadi mikir dua kali untuk menggelontorkan pinjaman yang beresiko. Karena kemungkinan untuk di bail out atau untuk diselamatkan, misal banknya bangkrut, ya banyak kredit macet gitu, itu jadi mengecil. Negaranya aja nggak bisa seenak udel cetak uang gitu. Dan di sisi lain, institusi-institusi atau pebisnis-pebisnis bisa langsung menggunakan Bitcoin untuk perdagangan lintas negara. Nah, ini yang keunggulan Bitcoin dibanding emas, karena emas tidak mudah untuk ditransfer. Jadi 3 langkah yang gue tadi bilang ya. Pertama, lu aware, lu sadar gitu kan, lu update terus. Nah terus lu juga secara sadar menghindari bank-bank, menghindari naruh uang, kasih modal ke bank-bank yang banyak main kredit beresiko gitu. Dan ketiga, lu sengaja nabung emas dan Bitcoin ya. 3 langkah ini gak cuman bikin lu untung, gak cuman bikin lu selamat, tapi juga punya meaning, punya makna gitu.
lu bakal ikut ke pergerakan yang bikin dunia di masa depan jadi lebih adil, jadi lebih seimbang. Sebuah dunia yang memberikan peningkatan pemasukan yang sama, baik ke orang kaya maupun orang miskin, sehingga kesenjangan ekonomi tidak makin meningkat. Yang gak ada satu negara jadi hakim, jadi polisi gitu, jadi preman gitu kan, kayak sekarang Amerika. When are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. Apologize. Thank you udah denger. Semoga kita dan keluarga kita diberi petunjuk terhadap jalan yang lurus. Jalan yang membawa umat manusia ke kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sedang tersesat atau mendapatkan kesengsaraan. Subscribe.